Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas hidayah dan nikmatnya kita bisa berkumpul di ruangan Meet dalam matkul pengantar komunikasi ini. Tak lupa selawat beserta salamnya semoga selalu terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Nazili selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pengantar komunikasi ini, dan tak lupa teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan Meet ini dalam rangka memenuhi mata kuliah pengantar komunikasi. Di sini kami sebagai kelompok 4 akan membawakan talkshow yang dimana talkshow ini berisi tentang tausiah dan juga wejangan dari teman-teman saya ini tentang memenangkan persaingan dalam perlombaan kebaikan di era globalisasi. Untuk itu, kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan mengenai memenangkan kebaikan di era globalisasi. Nah, di era global saat ini manusia dituntut untuk menjadi manusia yang berkualitas global. Manusia yang berkualitas global itu berarti yang mendunia. Karena itu semuanya harus dituntut dengan kebaikan. Seperti harus berpendidikan Islam itu harus dituntut di era global saat ini. Diarahkan kepada hal-hal kebaikan seperti mengikuti atau masuk ke dalam sekolah-sekolah Islam, madrasah atau pesantren-pesantren dan perguruan tinggi Islam lainnya. Nah, itulah dari situ terciptalah manusia yang dapat hidup mendunia, yang dapat memenangkan kebaikan di era globalisasi saat ini. Kemudian pada saat di era globalisasi hari ini, kita dituntut untuk menjadi manusia yang global. Di era globalisasi ini ada dua dampak yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, kita dapat dipermudah dengan kehidupan seperti memanfaatkan teknologi, komunikasi, dan transformasi, dan bisa memperdekat jarak yang jauh. Nah, kemudian ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu persaingan budaya, kompetisi dalam berbagai bidang kehidupan. Terus, pengaruh globalisasi pada saat ini semakin mendunia merambat ke bidang hal-hal agama, yang bisa merambat hal agama itu bisa merusak ke dalamnya, seperti masuk ke aliran-aliran sesat ke dalam agama. Maka dari itu kita dituntut untuk selalu berbuat kebaikan dan bisa menangkal dari keburukan apa yang bisa kita lakukan di era globalisasi saat ini. Seperti sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 148 yang mana walikulli wajhatu wa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Alfi. Terima kasih kepada Mas Farhan. Wejangannya sangat-sangat bermanfaat sekali buat kita ya. Tapi mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari kita buat Mas Farhan. Tadi katanya sikap positif. Nah, positif dalam kebaikan ini tuh sangat-sangat berguna nggak sih buat kehidupan kita nanti selanjutnya? Nah, pertanyaannya tadi mengenai tentang apa sih bisa manfaat kedepannya untuk melakukan kebaikan. Nah, itu dampak kedepannya kita bisa melakukan kebaikan itu sangat bermanfaat, karena untuk kedepannya itu sangat diperlukan melakukan kebaikan-kebaikan, seperti bisa dampaknya bisa ke akhirat kelak kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan atau amalan kepada orang lain. Itu fastabiqul khairat. Kemudian saya juga ingin sedikit bertanya, yaitu mengenai tentang hambatan apa saja sih yang kita alami itu ketika kita memenangkan kebaikan di era globalisasi ini. Nah, hambatan yang kita dapatin ketika kita memenangkan
kebaikan di era globalisasi ini kita kembali kepada diri. Seperti kita malas dalam mengerjakan kebaikan, terus kita terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang buruk, nah itu bisa menjadi hambatan untuk berbuat kebaikan. Itu sih hambatannya. Sangat relevan sekali ya, ternyata udah pengalaman sangat menjawab semuanya ya teman-teman. Mungkin setelah dari Mas Farhan kita akan berlanjut kepada Mbak Aindana, dimana mungkin ujangan dari Mbak Aindana ini lebih wow gitu ya buat kita. Jadi dipersilakan kepada Mbak Aindana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menambahi penjelasan dari teman kami, Farhan, yaitu tentang memenangkan perlombaan kebaikan di era globalisasi ini. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148, di sana ada lafaz fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Perlu kita ketahui bahwasanya setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu ada sisi positif, sisi kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu sisi negatif, keburukan yang akan mengantarkan kita pada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mau demikian menghindari. Oleh karena itu kita sebagai pemuda yang hidup di era globalisasi ini harus pandai-pandai memilah, harus pandai-pandai memilih mana yang baik untuk kita lakukan dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah, cara memilah dan memilih ini itu juga ada banyak. Pertama yaitu kita harus sering-sering menyadarkan diri bahwasanya inilah yang baik, inilah yang buruk untuk aku kedepannya, ini baik untuk aku kedepannya, ini buruk. Kita harus sadar diri. Kemudian yang kedua yaitu kita harus sering-sering membenahi niat. Niat itu penting sekali teman-teman. Kita belajar, tapi tanpa niat kita tidak akan dapat apa-apa. Seperti halnya sia-sia. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu nantinya dianggap diminta pertanggungjawaban. Nah, kalau kita melakukan hal baik, nanti di akhirat akan mendapatkan catatan amal baik, dan begitu pun sebaliknya. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri, terlebih jika bisa mengingatkan orang lain itu lebih baik. Ada pertanyaan? Nah, mungkin ada satu pertanyaan dari saya Mbak Indana. Tadi kan dijelaskan bahwa setiap manusia itu mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Ini bukan tentang aib ya Mbak. Mungkin buat pelajaran buat teman-teman ya. Mungkin Mbak Indana sendiri ada nggak gitu loh, apa namanya, sikap atau perilaku yang emang tidak baik sampai sekarang tuh niatnya udah dirubah atau belum gitu. Itu dari saya. Gimana nih Mbak Indana? Dari Mas Farhan mungkin? Mbak Indana dulu. Langsung saja ya. Adakah hal baik, adakah hal buruk yang belum saya ubah niatnya? Ya. Ada, saya pribadi, kita sebagai manusia itu setiap harinya kita harus belajar. Kita harus belajar dari hari ke hari, tiada hari tanpa belajar, seperti itulah ya. Ya. Jadi kalau kesalahan itu mungkin tetap saja ada, akan tetapi kita harus terus berusaha memperbaiki niat. Walaupun hari ini kita sudah niat baik, kemudian kita tidak jadi melakukannya, nggak apa-apa ya, kan kita sudah dapat satu pahala, itu pahala niat gitu. Itu sudah bagus daripada tidak niat sama sekali, seperti itu. Itu parah banget sih berarti ya. Bagaimana? Sekarang dari Mas Farhan mungkin? Ya. Mungkin saya sedikit pertanyaan timbul di benak saya mengenai kita ini kan mahasiswa yang digeluti dengan agen of change, agen perubahan khususnya bagi masyarakat. Nah, bagaimana sih penerapan kita untuk ke masyarakat itu bisa mengenalkan dalam kebaikan? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Mas Farhan, yaitu tentang bagaimana nantinya penerapan kita sebagai mahasiswa itu di masyarakat, seperti itu. Sekarang kita menjadi mahasiswa itu kita
dikasih teori, kita dikasih materi, kita diberi pelajaran bagaimana caranya menghadapi, bagaimana caranya menunjukkan diri nantinya di masyarakat seperti itu. Kalau sudah sampai di masyarakat, mungkin kita bisa melakukan dari hal-hal yang kecil dulu, dari hal-hal yang sederhana seperti halnya mengajarkan anak-anak tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa ikut dalam kegiatan desa, misal yang ada di desa kita itu gotong royong atau remaja masjid dan lain sebagainya. Banyak sekali berarti ya. Banyak sekali peran masyarakat kita tuh sangat dibutuhkan di masyarakat gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh suka kayak diem-diem aja nih di rumah. Kadang kalau ketemu warga, kalau ketemu tetangga aja malu gitu ya teman-teman. Malas menyapa gitu. Harus dirubah. Harus menyapa, itu harus dirubah berarti nih. Oke, terima kasih Mbak Aindana atas wejangannya, dan mungkin ada sedikit dari saya ya teman-teman. Teman-teman gimana nih, sehat semua hari ini? Sehat ya teman-teman? Alhamdulillah sehat ya. Nah, memenangkan persaingan di era globalisasi merupakan cikal bakal dari kita sebagai remaja atau pemuda nih ya. Gimana nih hari ini, hari kedepannya kita akan jadi seperti apa gitu ya kan? Nah, otomatis tadi dari dari wejangan dari Mas Tarhan, dari Mbak Aindana itu sudah mencakup banyak banget pelajaran yang akan kita ambil ya teman-teman. Mungkin sedikit dari saya, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial harus memiliki interaksi sosial dan hubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Memenangkan persaingan di era globalisasi dengan kebaikan itu merupakan satu cara yang sangat relevan. Gimana kita bisa berinteraksi dan berhubungan baik dengan manusia yang lain. Karena kenapa? Kebaikan merupakan cikal bakal dari citra diri. Karena ada satu pepatah yang mengatakan bahwa 1000 kebaikan tidak akan terpandang, akan tertutupi oleh satu kebohongan. Oleh karena itu, kita harus bersepuluh-puluh ribu berarti melakukan kebaikan untuk menutupi satu kesalahan. Jadi ya namanya juga manusia ya teman-teman. Jadi kita ya tidak mungkin nggak ada kesalahan gitu. Tapi dari kesalahan itu kita harus belajar bagaimana kita berbuat baik, lebih baik lagi ke depannya nanti. Seperti itu. Seperti tadi dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dari ayat ini kita paham bahwa kebaikan kita itu udah ada porsinya masing-masing. Jadi jangan sampai teman-teman takut dalam kebaikan gitu loh. Nggak terpandang lah, takut nggak diganjar lah gitu. Nah, oleh karena itu kita harus selalu taat dan patuh dengan setiap ajaran yang agama Islam telah bimbing kepada kita untuk mencapai kehidupan yang sejahtera nantinya di dunia dan di akhirat. Mungkin segitu ya teman-teman dari saya. Gimana? Ada pertanyaan? Pertanyaan dari saya itu seperti ini. Ketika ada seseorang, dia berbuat baik, akan tapi dia menginginkan timbal balik kebaikan itu dari orang lain untuk dirinya. Itu seperti apa? Tanggapannya? Oh, ini tanggapan saya ya. Gimana kalau misalkan kita berbuat baik tapi ingin ada balas budi atau pamrih dari kebaikan itu? Ya, gitu. Oke. Nah, dari situ kita paham bahwa gimana niatnya dulu nih. Balik dulu ke tadi materi sama Mbak Aindana ya. Nah, niatnya tadi gimana? Baiknya itu untuk diri kita sendiri, apa untuk orang lain? Kita niatnya itu ikhlas karena Allah atau karena
ingin pamor diri aja gitu loh. Nah, dari situ kita harus paham bahwa kebaikan di era globalisasi ini tidak mencangkup untuk hal duniawi saja. Tapi teman-teman harus tanamkan dalam hati bahwa kebaikan yang saya lakukan adalah untuk saya nanti di akhirat. Karena kehidupan di dunia adalah hanya sia-sia dan kehidupan di akhirat itulah yang abadi. Dan kita paham ada satu bukan peribahasa ya, tapi kata-kata mutiara yang mungkin teman-teman juga nggak asing ya didengarnya gitu. Yang ketika kita di dunia, maka lakukanlah seolah-olah kamu hidup di dunia selamanya. Tetapi apabila kita sedang beribadah, maka khusyuklah seolah-olah kamu akan mati esok. Nah, itu yang harus kita pegang ya teman-teman. Jadi di kehidupan dunia ini seolah-olah kita tuh akan hidup selama di dunia tuh dalam hal kalau misalkan kita nggak berbuat baik, nanti kedepannya kita gimana nih? Kita nggak akan ada teman, kita nggak punya orang yang bisa ngasihin kita. Nah, kita harus berpikir ke situ ya Mbak Riana. Gitu. Mungkin dari saya pertanyaan. Bagaimana sih tanggapan Mbak Alfi mengenai ada seseorang yang berbuat kebaikan, tetapi ia berbuat kebaikan itu hanya untuk dilihat orang banyak, untuk seperti dia seorang pemimpin melakukan kebaikan hanya untuk dilihat di orang gitu. Ya itu apakah bisa dikatakan orang yang memenangkan dalam kebaikan? Nah untuk itu teman-teman, ini kan berarti lebih masuk kepada organisasi ya kebanyakannya gitu. Yeah. Soalnya karena sudah ada program kerjanya, sudah ada anggarannya, sudah ada tujuan dan juga visi misinya. Jadi kita harus ngelakuin nih mau nggak mau gitu loh. Mau nggak mau, terlaksana nggak terlaksana, harus terlaksana gitu kan. Nah itu sebenarnya juga itu termasuk ke dalam fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi berlomba-lombanya itu ini terstruktur gitu loh. Tidak mungkin nanti dia di proposal nih latar belakang acaranya, terus manfaatnya apa, nggak mungkin pengen dilihat orang, itu nggak mungkin. Nah jadi terlihat orang itu cuma pengen dilihat orang itu paling cuma terbersit di dalam hati aja. Tapi pasti kebalikannya dari orang-orang tuh ngelihatnya, oh dia berbuat baik nih, oh, dia kayak gini. Nah jadi dari dalam diri sendiri nih, niat di dalam hati itu harus diperbaiki. Nah itu karena innamal a'malu binniyat. Nah itu ya teman-teman, jadi harus bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, memenangkan di era globalisasi ini untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Kita tepuk tangan nih. Dikasih pegangan, harus diingat-ingat ya teman-teman. Harus diingat-ingat nih teman-teman, wejangannya tadi apa aja? Ada sisi positif, negatifnya dari fastabiqul khairat, ada sisi positif dan negatifnya dari diri sendiri, dan juga ada sisi kebaikan dari dalam diri yang harus kita lakukan untuk kebaikan nanti semuanya. Kita tepuk tangan kita semua. Nah, terima kasih ya teman-teman. Mungkin hanya sekian dari kelompok 4 tentang memenangkan persaingan dalam kebaikan di era globalisasi ini. Semoga wejangan dari teman-teman kita semua ini bisa kita laksanakan dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dan terkhusus untuk diri kita masing-masing dan juga selebihnya untuk semuanya. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.